Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Bimbingan Konseling bersama saya Naili Salosaidah, mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Oke, teman-teman pasti sudah tidak asing ya mendengar bimbingan dan konseling. Biasanya orang yang ahli dalam bimbingan konseling ini disebut dengan konselor. Akan tetapi jika di lingkungan sekolah, bimbingan konseling ini orang yang ahlinya disebut dengan guru BK. Oke, pada podcast kali ini kita kehadiran narasumber langsung dari guru BK SMK Negeri 2 Cirebon. Bersama Ibu Ani Yusmirani SPD, kita langsung perkenalkan diri dan saling ngobrol ya pastinya. Oke Ibu, gimana Ibu, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Sehat juga. Alhamdulillah Ibu. Oke. Ibu, untuk di SMK 2 Cirebon ini pengalaman Ibu dulu deh, bercerita seperti apa dari awal masuk. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu, nama saya Ani Yusmirani. Saya guru BK di SMK Negeri 2 Cirebon sejak tahun 2003. Sudah lama ya Bu. Jadi ya memang alhamdulillah sudah kurang lebih 20 tahun ya. Iya. Umur aku Bu. Umur aku Bu. Umur aku Bu. Iya. Luar biasa. Tapi Ibu masih muda loh. Alhamdulillah, terima kasih karena bergaul dengan orang-orang muda. Oh iya, betul. Iya, Alhamdulillah. Untuk pengalaman di sini sekali lagi memang sangat menyenangkan, apalagi saya memang mencintai BK, karena apa ya, banyak mempelajari tentang siswa dan kita mengikuti perkembangan zaman. Dari zaman itu, dari tahun ke tahun kan pasti ada perubahan. Betul. Trennya apa, kemudian masanya seperti apa, tapi kita mengikuti, yaitu mengikuti anak-anak. Oh iya, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, biar tidak tertinggal dengan anak-anak gitu. Iya. Dan memang sejauh ini alhamdulillah kami sangat mencintai anak-anak kami juga. Jadi apa ya, memang BK insya Allah sudah diakui di SMK 2, siswanya pun sudah mengenal di SMK 2 itu, sudah mengenal guru BK-nya, betul-betul BK yang mudah-mudahan jadi sahabat siswa ya. Iya, mudah-mudahan. Ibu Ani ini hatinya, jiwanya sudah BK sekali teman-teman. Ya, oke. Dalam bimbingan konseling itu sudah kerap ya kita bertemu dengan namanya kurikulum. Nah, kurikulum sendiri itu program yang dirancang oleh pemerintah yang itu dilaksanakan di dalam sekolah. Oke. Nah, kurikulum itu ada kurikulum KTSP atau 2006, sebelumnya ada kurikulum 2004, kemudian juga ada kurikulum 13 dan sekarang kurikulum Merdeka ya Bu yang sedang dijalani. Oke. Tapi tema kita dalam podcast kali ini yakni telaah kurikulum 2013 bimbingan dan konseling. Oke. Kurikulum 2013 itu sudah ada atau dirancang sebelum 2013 ya Bu? Ya, dilakukan mulai dari tahun 2013. Dari 2013. Oke. Baik, kita akan masuk ke dalam materinya. Please open your ears and listen. Berkaitan dengan kurikulum bimbingan konseling akan dijelaskan langsung oleh Ibu Ani Yusmirani. Kepadanya, silahkan. Iya, kurikulum 13 atau biasa disebut Kurtilas. Iya, betul. Memang peran BK di sini yaitu berada di peminatan. Karena pada di kurikulum 13 ini ada peminatan. Inilah peran BK, di mana kita memang menggali potensi siswa dan kemudian mengarahkan. Kira-kira dia mau di jurusan apa? Kemudian juga disesuaikan dengan jurusan yang ada di sini. Jadi jangan sampai ada siswa yang salah dalam memilih jurusan. Gitu. Dan memang bukan hanya terbatas di jurusan, bisa kemudian di ekskul juga. Iya, kemudian ada pendalaman peminatan juga. Jadi kalaupun misalkan siswa sudah, oh iya saya bakatnya di misalnya apa ya, kalau di sini melukis misalkan ada kan tata busana itu ada pola. Jadi di tata busana. Tapi kita tetap setelah siswa tersebut memilih sesuai dengan passionnya atau sesuai dengan minatnya, kita dampingi. Barangkali ada hal-hal yang memang jadi kendala atau apa gitu, kemudian barangkali memang ada potensi yang perlu kita kembangkan juga. Karena kalau di SMK kan ada LKS, ada lomba kompetensi siswa itu memang bisa diikuti oleh setiap siswa dengan catatan yang memang ada beberapa kualifikasi yang harus dimiliki oleh siswa tersebut.
Oke. Jadi memang di kelas ini untuk BK lebih ke peminatannya. Ya berarti kompetensinya itu lebih disaring lagi ya Bu ya? Iya, dibeda-bedakan ya. Iya, dan karena memang kadang keinginan siswa kemudian keinginan orang tua itu ada yang berbeda. Iya gitu. betul, merasakan Bu. Karena gini, pada saat pendaftaran misalkan ada orang tua, memang kita ada wawancara, karena itu khawatir siswa ada salah memilih jurusan gitu. Mungkin pada saat ada orang tua, siswa nggak berani bilang bahwa saya itu pengennya di jurusan ini Bu. Tapi lebih banyak orang tua yang mengarah. Takut Bu sama mamanya, ya. Untuk yang sekarang ini kalau di awal memang siswanya dulu tidak dengan orang tua. Tapi nanti kalau ada hal-hal yang memang kayak ragu ya, nanti orang tua diundang, ini sebetulnya kayaknya gimana nih gitu. Karena ada beberapa yang akhirnya jadi paksaan, pengennya di jurusan apa, tapi misalkan pengennya di SMK yang ada tekniknya, itu kan di sini nggak ada gitu. Cuma kadang orang tua kalau di teknik, aduh nanti gimana nih sekolah dan lain sebagainya, pengen udah yang ada perhotelannya, kebetulan di sini ada. Nah, ada beberapa yang perbedaan pendapat itu ya kita harus luruskan bersama-sama, jangan sampai nanti anak terpaksa sekolahnya jadi setengah hati, itu kan berimbas pada akademiknya. Kasihan potensinya tidak bersemangat ya Bu. Potensinya tidak tergali, akhirnya apa? Ya separuh-separuh jadinya. Orang tua juga kasihan juga, anak yang menjalaninya juga terpaksa gitu. Betul. Kita duduk bersama karena untuk menyelesaikan masalah itu kan tidak bisa satu sisi saja, bukan dari BK-nya saja, tapi harus ada orang tua, ada wali kelas juga, ada siswanya. Ayo kita sama-sama legowo dengan pilihan siswa dan kita arahkan siswanya. Kalau memang orang tua pengen ini, tujuannya apa dulu nih, biar anak juga memahami keinginan orang tua, tapi harus sesuai dengan pilihan siswa. Iya. Berarti di sini BK-nya kita lebih menganalisis asesmennya terlebih dahulu ya Bu ya. Betul. Kita lihat dulu anak itu butuhnya di mana, kemudian keinginannya ya Bu ya. Betul. Nah setelah itu kita sepakati dengan orang tua. Kalau misalkan di awal memang sebelum memilih jurusan itu kan ada wawancaranya dulu. Nah nanti kemudian pada saat sudah masuk memang ada need assessment. Kemudian kami dari BK juga di awal itu ada program konseling individual yang diberikan kepada seluruh siswa. Jadi semua siswa harus pernah masuk ruang BK. Iya betul. Tapi bukan karena ada masalah, bukan. Tapi pengen lebih mengenal. Nah itu tadi bakat minatnya di mana, sesuai belum dengan jurusannya dan lain sebagainya. Kemudian kita dampingin pendalaman materi wawasannya ini. Nanti kalau ini tuh nanti kalian bisa kuliah di sini, kalian bisa kerja di sini dan lain sebagainya. Jadi siswa pun harus sudah familiar dengan BK. Iya. Karena semuanya harus pernah masuk ruang BK. Berarti itu tuh dilakukan pada tahun pertama ya Bu? Awal masuk ya kelas? Awal. Berarti kelas apa nih? Kelas 10. Iya, kan SMP. Iya, kelas 10. Karena kan setelah need assessment ada biodata juga, jadi berdasarkan biodata itu kita jadi konseling. Kan ada latar belakang orang tua di situ dan sebagainya. Kemudian juga kita tahu sebetulnya nanti pengen kemana nih? Dia pengen kerja atau pengen kuliah gitu. Nanti kan dari awal sudah kita arahkan. Nah teman-teman, jadi ini adalah peran dari bimbingan konseling tadi, mengembangkan dan kita harus mencari tahu bagaimana potensi dari siswa ya Bu, berkaitan dari pembelajaran, sosial, pribadi maupun dari karir ya Bu ya. Oke, baiklah Bu, dalam peran-peran tadi ataupun yang telah Ibu jalankan ya, strategi agar peran itu terlaksanakan dan capaian siswa itu tercapai gitu, seperti apa? Tadi salah satunya kan dengan konseling individual. Dan alhamdulillah sejak saya kesini itu sejak tahun 2003 kami diberi kesempatan dikasih jam BK. Alhamdulillah. Kalau jam BK kan bukan untuk mengajar ya, untuk pelajaran matematika ataupun bukan, dan bukan untuk materi apa bukan, tapi lebih banyak ke misalkan pribadi atau soft skillnya siswanya seperti apa gitu. Kemudian wawasan karirnya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi itu juga salah satu kesempatan kami untuk lebih dekat dengan siswa lagi. Begitu juga dengan siswa, oh iya BK-nya itu seperti ini. Iya, betul. Jadi alhamdulillah ada jam BK yang buat kami itu sangat menguntungkan sekali. Kalau untuk kurikulum 13 sendiri kan itu biasanya ada yang beberapa sekolah tuh kayak bertahap ya Bu ya. Jadi kan itu nggak langsung pas 2013 masuk ya. Kalau di sini ya apakah langsung ketika tahun itu ataupun mungkin bertahap? Tetap ada tahapannya, hanya saja memang kami juga karena dari awal itu alhamdulillah ya, itu pertama kami dapat jam BK itu, kemudian juga kalau ruangan juga alhamdulillah dari pertama juga kami sudah punya ruangan sendiri. Dukungan sistemnya baik ya. Alhamdulillah.
kemudian banyak program-program BK memang sudah diakomodir oleh sekolah gitu. Jadi kita tinggal menjalankan saja. Kemudian juga administrasi dan lain sebagainya. Insya Allah kami juga sudah melaksanakan disesuaikan dengan kemampuan dari kami dan disesuaikan dengan sekolah kami. Dan sebetulnya pada saat kurikula itu ada yang namanya POP BK, Pedoman Operasional Pelaksanaan BK, yang itu mengatur tentang administrasi BK. Jadi lebih tertib lagi. Siap. Dari aspek penilaian BK sendiri Bu, aspeknya itu untuk kurikulum 2013 apakah berbeda jauh atau masih sama dari tahun ke tahunnya? Kalau menurut kami masih sama. Masih sama, dan dari awal pun memang walaupun ada POP BK, karena dari awal kami sudah melaksanakan, jadi kami melihatnya insya Allah masih sama gitu. Hanya mungkin ada beberapa yang kita sesuaikan lagi gitu, sesuaikan dengan di sekolahnya seperti apa, kemudian dengan draft yang sudah ada. Tapi karena sudah dilaksanakan, jadi alhamdulillah sepertinya masih sama, masih sama Ibu. Iya, karena kan untuk kurikulum 2013 ini penilaiannya itu ada dari pengetahuan ya Bu ya, kemudian keterampilan dan aspek spiritual ataupun sikap. Iya, tata keramanya siswa. Iya, betul. Ya, mungkin dari presentasinya saja nanti. Sebab kalau untuk dari BK belum banyak yang berubah, masih sama. Dan insya Allah dalam penilaian dan lain sebagainya kita nggak kerja sendiri, tetap harus ada kerjasama dengan pihak-pihak lain. Bukan hanya dari wali kelas, tapi juga ada dari guru pengajar. Kalau untuk ini Bu, kerja sama luar sekolahnya itu? Kalau luar sekolahnya dalam hal dengan orang tua, insya Allah kami juga mengagendakan, sebetulnya pengennya itu semua siswa, orang tua juga dipanggil ya, sebenarnya keterbatasan kami juga. Jadi ada beberapa yang memang orang tuanya tanpa dipanggil juga datang sendiri ada. Gitu. Kemudian kerjasama dengan industri, karena kami di sini itu SMK, insya Allah sudah ada kerjasama karena PKL itu termasuk anak-anak luar sekolah gitu. Jadi ini ya PKL nanti ada yang kalau di perhotelan di hotel, kemudian dari kuliner itu mungkin ada yang di rumah makan atau di hotel juga ada, yang tata busana di butik, kemudian dari kecantikan ada yang di salon dan lain sebagainya. Ada AKL juga ya sekarang yang perbankan itu. Iya. Bank mini gitu ada? Kita ada yang di BJB ada gitu. Kemudian kemarin di Bank Pasar ada. Memang sudah ada kerjasama dengan yang dunia industri. Berarti itu tetap ya Bu, kita harus wawancara mereka terlebih dahulu untuk siswa, makanya kami kenalkan juga gitu. Nanti karena di industri itu ya memang ada aturan-aturan yang memang aturan karyawan ya. Iya, betul. Makanya alhamdulillah ada jam BK, jadi kita bisa masuk tuh bisa memperkenalkan itu ke siswa. Salah satu ciri di Kurtiwas itu bukan tadi ya, untuk pengembangan kompetensi itu disaring lebih ya ke peminatan, kemudian juga fleksibilitas waktu ya Bu. Kalau untuk BK sendiri dari fleksibilitas waktu itu selain masuk jam BK, apakah ada waktu lain Bu? Kalau kami tetap ya ada 4 komponen layanan itu, yang layanan dasar, layanan responsif, kemudian individual dan dukungan sistem insya Allah dilaksanakan. Kemudian proporsinya memang ada yang memang melihat kondisinya seperti apa gitu. Dan tadi selain konseling individual jelas bimbingan klasikan, kami juga melaksanakan home visit gitu, dengan wali kelas. Kemudian juga ada misalkan kalau ada permasalahan yang memang urgen dan butuh banyak pihak itu kan kami juga melakukan konferensi kasus. Kalau siswanya perlu direferal, kami referal juga. Jadi di sini intinya kurikulum 2013 mengenai BK tadi ya, untuk penyaringan kompetensi ya Bu ya, dengan cara asesmen kebutuhan dari siswanya, kemudian biasanya itu yang melakukan bimbingan konseling ketika awal tahun ya Bu. Ya, kemudian kalau untuk programnya itu tidak terlalu berbeda mungkin dari kurikulum yang sebelumnya sampai sekarang ya Bu. Sekarang walaupun ada beberapa penyesuaian. Betul. Sepertinya segitu cukup ya Bu ya untuk pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Dan teman-teman terima kasih karena telah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Ibu ini ya Bu, apa namanya? Slogan kita Bu. Oh gitu, boleh. BKPI, kita teman, kita sahabat, kita keluarga. Kita teman, kita sahabat, kita keluarga. BKPI, kita teman, kita sahabat, kita keluarga. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sukses selalu.